Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Na'udzubillah min dalik. Apa itu penyesatan? Berlari dari ulama, berlari dari habib, berlari dari kiai. Yafiruna anil ulama wal fuqaha. Orang enggak ada kata habibnya itu. Seandainya habib itu benar keturunan Nabi, itu pun enggak boleh. Apalagi habib itu jelas-jelas secara saintifik, secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi. Maka ini sudah yang diajarkan pimpinan panjenengan ini sudah benar. Mendekat dengan habaib, mendekat dengan ulama, mendekat dengan kiai-kiai, mendekat dengan gus-gus. Luar biasa. Karena kalau sampai orang itu sudah nggak mau ngaji, setinggi apapun pangkatnya, yurfa'ul barokah min kasbihim. Allah mengangkat barokah dari usaha-usahanya. Yang ada hanyalah capek, kaki di kepala, kepala di kaki, tapi nggak enek apa-apane belas. Ini maksudnya itu kan si Iqdam itu kan apa itu menyuruh semua orang yang minimal yang mendengarkan atau penggemarnya untuk tidak meninggalkan Habib, untuk tidak meninggalkan orang yang menipu umat dengan nasab palsunya, orang yang merusak Islam, orang yang merusak Pancasila, orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ini Iqdam ini terbuat dari apakah hatimu? Jadi ketika kita itu moralnya buruk, yusallitullahu alaihim sultanan dzalima. Tapi ketika moral kita baik, kita mendekat dengan alim ulama, mendekat kepada habaib seperti Habib Soleh, Habib Taufik, insya Allah kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin yang baik. Pemimpin yang membawa Indonesia niki adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Kamu terkenal, kamu hebat, kamu dengan begitu kamu punya duit banyak, itu kan semua dari umat. Lah kok tega kamu itu mengkhianati umat? Tega kamu mengkhianati Rasulullah. Rasulullah kan bersabda juga, siapa yang menyandarkan kata-kata disandarkan pada Rasulullah padahal Rasulullah tidak bersabda. Faliyata bawak mangadahu finar kan. Apa sih Iqdam itu udah pesen tiket tempat duduk di neraka gitu. Dan yang paling mengerikan lagi ketika seseorang itu sudah menjauh dari maulid Nabi, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Orang itu akan meninggal dengan tanpa iman. Artinya su'ul khotimah, tidak husnul khotimah. Padahal targetnya semua umat muslim ini adalah meninggal dengan husnul khotimah. Nah ini contoh bagaimana para mukibul, para pembela Habib itu disesatkan oleh Allah sesesat-sesatnya. Iqdam itu bertobatlah kamu, Gus Iqdam, ya tak panggil Gus lah kamu karena kamu terkenal, kamu punya santri gitu ya. Ya bertobatlah kamu sebelum Allah semakin menyesatkan kamu. Lawang orang memalsu nasabnya Rasulullah kamu bela, memalsu nasabnya Rasulullah yaitu para Habib itu. Dan yang nomor 3, malam hari ini juga terrealisasikan sesuai dawuhnya Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau kamu benar-benar mencintai Rasulullah, bukti yang nomor 3 apa? Hubbu ahli baiti. Cintailah keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah. Alhamdulillah pada malam hari ini di tengah-tengah kita kerawan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panjenenganipun Habib Soleh Al Jufri, panjenenganipun Habib Taufik. Lah ini bukti rasa mahabbah. Kok kita itu bilang, wah aku cinta Rasulullah, tapi dengan cucunya Rasulullah tidak suka. Masya Allah, itu cinta yang bullshit, cinta yang bohong. Seperti cintanya anak-anak itu, tai kucing rasa coklat itu. Dan pemalsuan nasab Rasulullah itu digunakan untuk merusak nama baik Rasulullah, merusak ajaran Rasulullah, menipu umat, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Gus, kalau sudah cinta terhadap Rasulullah apa? Yang kita dapatkan apa? Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Panjenengan semua akan dikumpulkan dengan orang-orang yang panjenengan cintai. Bayangkan kita malam hari ini berkumpul dengan Habib Soleh, berkumpul dengan Habib Taufik, berkumpul dengan Bapak Kapolda. Bahagianya seperti ini. Bayangkan ketika di tengah-tengah kita hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
saya yakin kita pasti akan bahagia. Dan orang yang mendapatkan member atau syafaat Rasulullah secara otomatis pasti akan masuk surga. Secara otomatis. Oh, kalau ikut Habib itu dapat duit, dapat masa, dapat popularitas. Dajjal itu ya begitu. Yang ikut Dajjal dikasih surga sama Dajjal. Tapi surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah. Wong kaya ngene kok mosok mlebu neraka. Wis ora mungkin mlebune surga kok oyane iki. Puru kaya ngene iki. Arep iki mlebu surga. Aku mbiyen sing mbok kei sarung. Aku mbiyen janda 3 dari Salatiga datang ke sini bertiga. Wah, luar biasa. Nerakanya Dajjal, oh kalau nggak ikut Habib itu pada dibully, difitnah, pengikutnya berkurang, apa itu nggak laku lagi ceramah. Itu kan nerakanya Dajjal. Tapi nerakanya Dajjal kata Rasulullah adalah surganya Allah. Bagiannya Gus Ikdam nih, bahasa janda-janda nih. Bagianku beda. Ikdam nih bahasa janda-janda seneng kabeh karo Ikdam. Alhamdulillah. Masya Allah panjang umur Gus, nyilangan sehat walafiat terus. Bismillah terus bimbing lah tiang-tiang niki terus di jalan Allah dan Rasulnya terus Bismillah. Nah, mudah-mudahan semua yang mendengar ini yang belum sadar, termasuk para Habib, bertobatlah segera. Karena ini dengan waktu, tinggal cepetan tobat atau cepetan azab yang turun. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rahayu, Rahayu, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Ini lagi viral ya beberapa pekan ini, video nih Gus Ikdam yang mengartikan hadis secara ngawur dan menyesatkan umat. Coba kita dengarkan ini dari channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim, sahabat saya. Ya, nanti bisa cek juga. Judulnya Gus Ikdam promosi habaib Ba'alwi melalui deep message, pesan tersembunyi ini ya. Nah, ini tak puterin dulu ya biar tahu bagaimana sesatnya si budak Habib Dobel yang satu ini. Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjenengan semua. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Naudzubillah min dzalik. Nah itu ya, gara-gara menjadi mukibul Habib Dobel Hablo Grup G, si Gus Ikdam ini anak muda yang lagi populer gitu. Yang dulu saya itu sempat juga, wah keren juga anak ini, semuda ini udah kondang dulu sama dengan si Gus Miftah itu, keren juga Gus Miftah ini. Tapi karena mereka mukibul dobel dari para Habib, keturunan imigran Yaman yang didatangkan Belanda untuk merusak Islam dan merusak perjuangan bangsa Indonesia, ya akibatnya begini. Allah menunjukkan kepada kita. Ini kan si Ikdam itu, saya nggak panggil Gus, ini nggak pantas dipanggil Gus kayak begini. Saya membaca hati saya, di zamanun ngala umati, akan datang satu zaman atas umatku, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Artinya itu kan mereka menjauh, berlari dari ulama dan dari fuqaha, ya tak? Artinya kan begitu. Nah sama si Ikdam diartikan dengan menyisipkan penyesatan, berlari dari ulama, berlari dari habib, berlari dari kiai. Loh mana kata ulamanya itu? Yafiruna anil ulama wal fuqaha. Enggak ada kata habibnya itu. Itu loh.
seandainya Habib itu benar keturunan Nabi, itu pun tidak boleh. Apalagi Habib itu jelas-jelas secara saintifik, secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini maksudnya itu kan si Iqdam itu kan apa itu menyuruh semua orang yang minimal yang mendengarkan atau penggemarnya untuk tidak meninggalkan Habib, untuk tidak meninggalkan orang yang menipu umat dengan nasab palsunya, orang yang merusak Islam, orang yang merusak Pancasila, orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ini Iqdam ini terbuat dari apakah hatimu? Kamu terkenal, kamu hebat, kamu dengan begitu kamu punya duit banyak, itu kan semua dari umat. Lah kok tega kamu itu mengkhianati umat? Tega kamu mengkhianati Rasulullah. Rasulullah kan bersabda juga, siapa yang menyandarkan kata-kata disandarkan pada Rasulullah padahal Rasulullah tidak bersabda. Falyata bawak mangadahu finar kan. Apa sih Iqdam itu udah pesen tiket tempat duduk di neraka gitu. Nah ini kalau Ustadz Suparman Abdul Karim sahabat saya dari Lampung itu membahasnya halus. Kalau saya terang-terangan aja, belak-belakan aja, mau dicetak dijelaskan terang-terangan aja, nggak mau paham kok. Betul. Nah ini contoh bagaimana apa itu para mukibul, para pembela Habib itu disesatkan oleh Allah sesesat-sesatnya. Ya Iqdam itu bertobatlah kamu, Gus Iqdam, ya tak panggil Gus lah kamu karena kamu terkenal, kamu punya santri gitu ya. Ya bertobatlah kamu sebelum Allah semakin menyesatkan kamu. Lawang orang memalsu nasabnya Rasulullah kamu bela, memalsu nasabnya Rasulullah yaitu para Habib itu, dan pemalsuan nasab Rasulullah itu digunakan untuk merusak nama baik Rasulullah, merusak ajaran Rasulullah, menipu umat, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ya oke lah, maklum lah kalau banyak orang ngomong bahwa si kamu itu Gus Iqdam itu Gus penjilat. Ya aku masih maklum lah. Mau penjilat mau apa, yang penting jangan menyangkut kemuliaan Rasulullah, jangan keterlaluan menipu umat Rasulullah dengan atas nama Rasulullah. Itu ya. Ini sampaikan ini yang jadi muridnya si Gus Iqdam, apa penggemarnya Gus Iqdam. Jangan ngaco mulut itu. Jangan bawa-bawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah. Oh kok kejam banget ya, oh keji banget, kok nggak takut sama sekali ya sama Allah. Lah Gusnya kayak begitu, terus pengikutnya gimana itu? Seenak udel sendiri, nggak pakai otak. Saya membawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah, untuk menipu umat Rasulullah. Kok yuk segitunya gitu loh. Yo maksiat, yo maksiat. No yo jangan kebangetan kayak beginilah. Betul ya. Jadi sekali lagi ini saya memperingatkan sebagai sesama orang Islam. Saya masih husnuzon sih. Iqdam itu orang Islam. Jangan rusak umat Rasulullah. Jangan rusak ajaran Rasulullah. Berhentilah menjadi mukibul. Kalau enggak sebentar lagi kamu itu popularitasnya kamu itu dicabut oleh Allah. Kamu sebentar lagi kalau enggak bertobat, kalau kamu kedahuluan azab Allah turun kepadamu, kamu jadi kere jalanan mungkin gila kok. Iya, karena udah keterlaluan kamu itu. Hadis kamu terjemahkan, kamu jelaskan dengan ngawur seperti itu. Ini sabda Rasulullah saat di zamanun ala umati yafiruna anil ulama wal fuqaha, itu sabdanya Rasulullah kamu artikan penyenyengan, ngawur, menyesatkan kayak gitu gimana? Gitu ngaku Gus, gitu ngaku Islam. Terus, tapi ya sebenarnya kalau kita merenung lagi juga ya nggak heran juga, karena Rasulullah juga berpesan bahwa Islam itu tidak bisa dirusak oleh orang non-Islam. Islam itu dirusak oleh orang yang ngaku-ngaku Islam. Terus, astagfirullahaladzim, kok ya bisa segitunya gitu loh. Ya mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru, kalau salah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini saya emosi tenan ini emosi beneran ini. Sabda Rasulullah ya, diplesetkan gitu loh. Emosi saya. Kalau yang melesetkan itu orang non muslim atau orang ateis,
itu aku masih anu lah, ya jengkel tapi enggak saya emosi inilah. Lah ini Gus yang anu, yang merusak itu Gus ya, masalah ngaku Gus lah minimal itu. Jadi kalau saya misuh-misuh yang paling pol pun rasanya nggak mewakili kejengkelan, gitu loh. Masa karo Gus ikdam. Bocil pengen nyemplung neraka ya terus ke. Ini era pengen nyemplung neraka ya tobat. Sampean tobat. Ndang tobat, era tobat engko selak azabe Gusti Allah turun kowe modiar. Ada sebuah hadis yang sangat populer yang kurang lebihnya al-kamal itu begini. Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, tidak ada orang yang masuk surga karena ibadahnya, karena amalnya, karena perbuatannya, perbuatan baiknya. Kemudian sahabat menyela, termasuk kami wahai Rasulullah. Ya termasuk kalian. Kalian itu tidak akan masuk surga karena amal kalian, karena perbuatan baik kalian. Termasuk engkau Rasul, termasuk aku. Aku tidak masuk surga karena amal atau perbuatan baik itu. Berarti nggak ada yang masuk surga dengan Rasul. Iya, banyak yang masuk surga, termasuk kalian. Nah terus gimana? Ya orang itu masuk surga karena bukan karena ibadahnya, bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena amalnya, bukan karena wiridnya, bukan karena baca Qur'annya, bukan karena sedekahnya, bukan karena puasanya, tetapi karena rahmat Allah, kasih Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, irhamu man fil ard yarhamukumullah wa man bis sama. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi, maka Allah bersama makhluknya yang di langit akan menyayangi, akan merahmati kalian. Makanya inti ajaran agama itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Rasul kecuali untuk rahmat, untuk kasih, untuk sayang bagi semesta alam. Nah, ini cocok dengan itu hadis tadi bahwa tidak ada orang yang masuk surga karena ibadahnya, karena perbuatan baiknya. Tapi orang itu atau hamba itu masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih Allah, karena rasa sayang Allah. Maka agar mendapat rasa sayang Allah, sayangilah semua makhluk Allah yang di bumi, supaya dengan begitu Allah akan menyayangi kalian, dan juga makhluk Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Nah, ini kalau konteksnya sekarang dengan misalnya fenomena, kok banyak ya kiai, orang pintar, ulama, tidak sedikit, atau ahli ibadah, tukang wirid, macam-macam bisa ditipu daya oleh kepalsuan nasab Habib Ba'alwi. Ya ini kan sama dengan hadis tadi itu. Orang yang tidak mempan disihir dengan nasab palsunya Habib Ba'alwi itu, ya semata-mata bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, wiridnya, dan lain-lain, tapi karena rahmat Allah. Allah menjaga, kasih Allah, rasa sayang Allah menjaga orang itu dari terpedaya oleh nasab palsu Habib Ba'alwi, oleh ajaran-ajaran Habib Ba'alwi yang rasis, yang merusak Islam, yang merusak ajaran Rasulullah, yang membuat citra buruk tentang Islam, tentang Rasulullah. Yang bisa selamat itu ya hanya yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, yang mendapatkan rahmat Allah itu gimana caranya agar Allah banyak memberi rahmat? Yang menyayangi makhluk Allah yang di bumi. Coba perhatikan tuh, entah kiai, entah ulama, entah tuan guru, entah ustadz, entah orang biasa yang menjadi mukibulnya para kabib. Itu secara umum mereka itu orang yang suka menipu umat, suka mengeksploitasi umat, suka memperdaya umat, yaitu menjadikan umat hanya sebagai sasaran untuk menumpuk kekayaan dengan pasang iklan di YouTube,
pondok ini akan membangun ini, menerima sedekah jariah dan lain-lain. Nah, orang-orang yang di hadapan Allah dan kita saksikan juga tidak cukup punya rasa sayang kepada sesama makhluk Allah, tidak cukup mengasihi kepada makhluk Allah. Jadi ya wajar, karena Rasulullah sudah kasih resep. Ya, kalau kamu ingin disayangi Allah, ingin dikasihi Allah, ingin dicintai Allah, ya cintailah makhluk Allah yang di bumi semuanya, tanpa terkecuali manusia, jin, hewan, tumbuhan, tanah, batu, semua dikasih, disayangi gitu. Jadi apa? Kalau cuma pintar, kalau cuma banyak orang pintar yang tetap menjadi mukibul. Kalau cuma banyak ibadah, banyak sekali ahli ibadah itu. Di pulau seberang sana, apa-apa, ibadahnya tertib, rekodnya tertib, tetap aja menjadi mukibulnya kabib. Bisa ditipu oleh nasab palsu kabib, bisa diperdaya oleh apa itu ajaran-ajaran luhur kabib yang 99% adalah ajaran dajjal, eksploitatif, rasis, membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, berdasarkan ini. Tuh, sudah ada bukti tes DNA dan lain-lain, sudah jelas-jelas palsu. Kok iya tetap saja masih ada yang percaya, dan kalau orang umum mungkin masih agak wajar. Ada kiai, ada ulama, ada tuan guru, ada ahli ibadah, kok iya tetap masih banyak. Itulah. Ya, tetapi semuanya coba perhatikan. Ya, karena mereka rata-rata yang menjadi mukibul daihat itu ya memang orang yang tidak punya cukup rasa sayang dan cinta kepada sesama makhluk Allah gitu. Kalau punya cukup, kalau secara relatif itu cukup menyayangi sesama makhluk Allah, ya perhatikan saja dulu mereka menjadi mukibul. Nah, sekarang mereka apa itu antipati kepada para Kabib Pahlawi dan ajarannya yang merusak Islam, yang bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan saya dulu kan juga bisa bahkan didapat sebutan Presiden Muhyiddin kan. Melihat fakta ini ya, karena hidup saya itu selalu saya bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk apa itu berusaha mengasihi, mencintai sesama makhluk Tuhan. Ya alhamdulillah saya bisa menerima ini dengan apa bersemangat gitu. Begitu apa Kiai Imad bilang bahwa mereka para kabib itu tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Begitu Mas Dr. Sugeng Sugiarto memberikan penjelasan bahwa DNA para kabib itu haplogrupnya G, bukan keturunan Nabi Ibrahim, apalagi keturunan Rasulullah, sama sekali bukan. Ya saya dengan cepat menerima dan dengan cepat mengaplikasikan dalam segala tindakan saya, dalam rangka melindungi umat, dalam rangka melindungi cinta kasih itu sendiri, dalam rangka melawan rasisme, dalam rangka menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Sementara coba perhatikan, kalau sekarang ada mukibul misalnya, kalau memang dia itu cukup menyayangi sesama makhluk Tuhan, pasti suatu ketika nanti akan, sebelum azab Tuhan itu turun, dia akan bertobat. Tapi kalau memang ya orangnya kayak begitu, ya kayak Kabib itu kan tidak ada rasa cinta kasih kepada sesama, sama sekali menindas, mengeksploitasi, menipu, mengibuli, mendawiri, ya dah, kejam. Kalau ada karyawan nggak dibayar, kalau mempekerjakan orang nggak dibayar, tukang tipu, kalau bisnis curang dan lain-lain. Ya ila yaumil qiyamah mereka akan menerima azab Allah di dunia wal akhirah. Hampir mustahil mereka bisa bertobat. Jelas. Nah kata Rasulullah, irhamu man fil ar yarhamukumullah wa man fis sam. Kuncinya itu, passwordnya itu adalah kamu sayangi sesama makhluk Tuhan yang di bumi, maka baru Allah itu, atau itu menjadi sebab, atau itu menjadi tanda Allah menyayangimu. Dan juga makhluk Allah yang di langit, para malaikat, ruh-ruh, orang-orang soleh, para nabi, itu menyayangi. Kalau cuma soal keajaiban macam-macam, Dajjal itu jauh lebih ajaib.
Oh, kalau ikut Habib itu dapat duit, dapat masa, dapat popularitas. Dajjal itu ya begitu. Yang ikut Dajjal dikasih surga sama Dajjal. Tapi surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal, oh kalau nggak ikut Habib itu pada dibully, difitnah, pengikutnya berkurang, apa itu nggak laku lagi ceramah. Itu kan nerakanya Dajjal. Tapi nerakanya Dajjal kata Rasulullah adalah surganya Allah. Gitu. Nah, mudah-mudahan semua yang mendengar ini yang belum sadar, termasuk para Habib, bertobatlah segera. Karena ini berburu dengan waktu. Tinggal cepetan tobat atau cepetan azab yang turun. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.